Episode 1866-1870. Bab 1866, Dalang Sejati. Tunjukkan dirimu. Meskipun Biki, Zhao Yuan, dan yang lainnya telah pergi, anak buah Raja Yan masih ada di sana. Karena puncak emas merupakan tempat yang sangat penting, para prajurit segera menyerbu. Ekspresi sosok itu berubah saat melihat para prajurit. Ia segera berbalik dan lari. Saat para prajurit melihat itu, mereka semua menghunus senjata dan mengepungnya. Kedua belah pihak saling serang, dan tak lama kemudian, banyak prajurit yang terluka. Kultivasi orang itu tinggi, dan teknik gerakannya sangat licin. Setelah beberapa kali bentrokan, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Dia menunjukkan seringai jahat, memperlihatkan gigi tonggosnya yang sangat mencolok saat dia berseru, "Heh, tuan muda ini bisa pergi kemanapun dia mau." Tiba-tiba, terdengar suara mendengus dingin, dan sebuah telapak tangan muncul di depannya. Orang itu ingin menghindar, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak apapun yang dia lakukan. Dia berseru dengan ngeri, "Grandmaster!" Telapak tangan itu menghantamnya dengan suara keras, membuatnya terlentang dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ia begitu terguncang hingga tidak dapat mengerahkan tenaga sama sekali. Tak lama kemudian, bilah-bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung diarahkan ke lehernya. Seorang tetua berpakaian resmi perlahan berjalan mendekat dan bertanya, "Siapa kamu?" "Raja." Orang yang tergeletak di tanah berseru kaget saat mengenali pakaian orang tua itu. Dia tidak tahu raja mana yang bisa begitu tangguh. Dia menjawab, "Raja yang terhormat, tolong ampuni nyawaku. Orang yang rendah hati ini adalah Wei Su. Bolehkah aku tahu kesalahan apa yang telah kulakukan? Mengapa kau keluar dari ruang bawah tanah rahasia ini? Dari sekte mana kau berasal?" Raja Yan bertanya dengan bingung sambil melihat gerbang spasial yang perlahan menutup di udara. "Apakah ada orang seperti itu di antara sekte Tao? Orang rendahan ini tidak memiliki sekte, dan aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku baik-baik saja menjelajahi ruang bawah tanah rahasia yang berbeda ketika aku tiba-tiba tersedot ke dalam ruang bawah tanah rahasia ini," jawab Wei Su. Setelah terbangun di makam, Wei Su melihat tidak ada orang lain di sekitarnya, hanya beberapa mayat. Dia masih samar-samar ingat bahwa Raja Hantu telah merasukinya dan dia takut akan mati, jadi dia langsung berlari keluar dari makam besar itu dengan posisi merangkak. Tak lama kemudian, aura kehancuran muncul dari makam itu. Seluruh tempat itu telah menyedot semua makhluk hidup di sekitarnya, lalu menghilang ke dalam kehampaan itu sendiri. Dia diam-diam bersuka cita, sementara di saat yang sama mengheningkan cipta untuk Zuan dan yang lainnya. "Kalian tidak mendengarkan nasihatku saat itu dan langsung masuk ke makam besar. Menjalani hidup pengecut adalah cara terbaik untuk bertahan hidup di dunia ini." Setelah itu, dia berkeliaran sebentar, lalu tanpa sengaja bertemu dengan sekelompok besar orang. Mereka mengatakan bahwa seseorang tampaknya telah gagal dalam kesengsaraan, jadi mereka mencari harta karun. Dia ingin mencoba peruntungannya juga, tetapi dia akhirnya ditangkap oleh seseorang dari sekte dan diubah menjadi budak obat. Awalnya, dia pasrah akan kematian, tetapi kemudian gerbang spasial muncul. Dia dengan cepat berhasil melewatinya dan melarikan diri. Namun, dia kembali ditangkap saat dia kembali. "Apa sih sialnya ini?" Mata Raja Yan menyipit. Ia berkata, "Jadi dia juga pergi ke ruang bawah tanah rahasia itu. Bawa dia turun dan interogasi dia dengan siksaan." Wei Su langsung mengompol saat mendengar itu. Saat para prajurit di sekitarnya menyeretnya, dia berjuang dengan panik sambil berteriak, "Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kakakku adalah tokoh penting di istana kekaisaran. Dia Tuan Zuan. Apakah kalian semua pernah mendengar namanya sebelumnya?" Raja Yan baru saja hendak pergi. Ketika mendengar itu, matanya berbinar. Dia berbalik dan menatap Wei Su, menjawab, "Oh, Zuan adalah saudaramu." Iklan oleh Pub Future. "Benar sekali. Kita adalah saudara dalam hidup dan mati," seru Wei Su, langsung membusungkan dadanya saat merasakan ada harapan. Raja Yan terkekeh dan berkata, "Kalau begitu, raja ini akan menginterogasimu secara pribadi." Wei Su tercengang. Sementara itu, kelompok Zuan telah meninggalkan Gunung Valet. Mereka maju ke ibu kota dengan cara yang bermartabat. Selain Zhao Xiaodi, Guan Chouhai juga berada di kereta kudanya sendiri.
Bagaimanapun, dia bukan hanya pemimpin sekte Heavenly Sorrow Sect, tetapi juga seorang Grandmaster. Meskipun dia adalah seorang tahanan saat ini, dia tetap harus diperlakukan dengan sopan. Adapun Ziyin, Wu Xiaofan dan yang lainnya, mereka tidak seberuntung itu. Mereka semua dikurung di kereta tahanan, di borgol. Lengan dan kaki mereka diikat ke kereta itu sendiri. Tidak ada jejak yang tersisa dari martabat yang biasanya dimiliki oleh murid perwakilan. Ketika melihat itu, Zuan menyuruh bawahannya memberi mereka air dan makanan. Ia juga menemukan beberapa topi bambu berbentuk kerucut dengan kerudung hitam untuk menutupi kepala mereka. Mereka langsung terharu hingga menangis. Bagaimanapun, mereka semua punya harga diri. Diarak-arak di jalanan seperti penjahat terasa lebih buruk daripada membunuh mereka. Sekarang setelah mereka punya topi, meskipun mereka bisa terlihat, setidaknya wajah mereka akan tertutup. Zuan bahkan berkata bahwa pahlawan hebat seperti mereka seharusnya tidak perlu mengalami penghinaan seperti itu. Dengar, ini lebih seperti apa yang seharusnya dikatakan manusia. Dibandingkan dengan bawahan Raja Yan dan Zhao Yuan yang kejam, Zuan bagaikan orang suci. Terlepas dari bagaimana kesan mereka terhadap Zuan sebelumnya, sekarang, mereka semua merasa sangat bersyukur. Zuan memastikan untuk memberikan beberapa pil penyembuhan kepada Ziyin. Setelah berhadapan dengan Elder Blood Spirit, luka-lukanya sangat parah, dan kemudian dia langsung dikurung tanpa diberi kesempatan untuk pulih. Ziyin menelan pil itu dengan susah payah dan menatap Zuan dengan bingung, lalu bertanya, "Mengapa kamu memperlakukanku dengan begitu baik?" "Adik perempuanmu khawatir dengan luka-lukamu," jawab Zuan. Ziyin tercengang. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berseru, "Apa yang kau lakukan padanya?" Setelah interogasi sebelumnya, dia sudah tahu secara garis besar apa yang terjadi di Gunung Valet. Kehidupan adik perempuannya mungkin akan segera berakhir, jadi bagaimana mungkin dia bisa meyakinkan Zuan? Ketika dia mengingat bagaimana adik perempuannya selalu memiliki pendapat yang baik tentangnya, dan berpikir tentang bagaimana dia bahkan bisa mengorbankan kesuciannya sendiri untuk menyelamatkannya kali ini. "Omong kosong macam apa yang sedang kau pikirkan saat ini? Aku tidak melakukan apapun. Fokus saja pada pemulihan untuk saat ini," jawab Zuan, tertegun. Ia lalu berbalik untuk pergi. Ketika dia melihat nada bicara dan ekspresi Zuan yang benar-benar normal, Ziyin tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia berkata dengan malu dan canggung, "Terima kasih." Dia memiliki sedikit rasa permusuhan terhadap orang ini karena Dewi Chunya, tetapi siapa yang mengira bahwa Zuan akan melepaskan permusuhan itu dan menyelamatkannya, hanya untuk disambut dengan kecurigaan. Zuan hanya melambaikan tangannya dan tidak mengatakan apapun. Di kejauhan, Zhao Yuan dan Biki keduanya melihat tindakannya. Orang ini benar-benar tahu cara menyuap hati orang lain. Iklan oleh Pub Future. Namun, mereka tidak peduli. Biki pada awalnya adalah sekutu Zuan, dan Zhao Yuan, dia tidak begitu peduli dengan pendapat para junior ini. Kemudian, Zuan berlari ke kereta Guan Chouhai. Zhao Yuan hendak melihat ketika Biki, entah sengaja atau tidak, menahannya, tidak memberinya kesempatan untuk bergerak. Zhao Yuan terdiam. Kenapa bocah nakal ini selalu punya banyak orang yang menolongnya? Ketika merasakan kedatangan Zuan, Guan Chouhai yang sedang beristirahat membuka matanya. Ia bertanya, "Mengapa kau menolongku?" Ia paling tahu apa yang terjadi di puncak emas dibandingkan siapapun di sini. Ia adalah bagian dari pasukan utama yang melawan Zhao Han, dan Zuan mungkin juga melihatnya, namun di sini Zuan membantunya menyembunyikannya. "Karena aku telah menyelamatkanmu, tentu saja aku akan menyelamatkan seluruh sekte kesedihan surgawi. Bukankah seharusnya kau juga menggaruk punggungku dan membantuku memahami beberapa hal?" Zuan bertanya sambil tersenyum. Guan Chouhai mengerutkan kening. Sebelumnya, dia memandang rendah bocah yang tampaknya tidak memiliki kultivasi ini, tetapi setelah kejadian di Gunung Valet, dia sudah memperlakukan Zuan sebagai seseorang yang setingkat dengannya. Dia bertanya, "Apa yang ingin kamu ketahui?" Zuan merasakan sekelilingnya dan tidak mendeteksi siapapun yang mendekat. Ia kemudian bertanya, "Pejalan kaki, ikan asin, pembantu, tomat, batu, pembunuh wanita tua, kacang malva, cewek, pemilik tanah. Siapa sebenarnya nama-nama ini?" Ia dengan hati-hati mengamati reaksi Guan Chouhai saat ia melafalkan nama-nama itu.
Justru karena Golden Token Seven telah menemukan daftar nama itu, ia terbunuh. Benar saja, ekspresi Guan Chouhai berubah drastis. Dia bertanya, dari mana kamu mendapatkan daftar nama itu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya caraku sendiri, jawab Zuan dengan tenang. Guan Chouhai menatapnya dengan waspada, lalu bertanya, apakah kau berpura-pura menyelamatkanku, hanya untuk menangkap kita semua sekaligus setelah kau memperoleh informasi dari orang-orang ini? Zuan menjawab sambil mencibir, kalau tidak salah, kalau anggota kelompokmu tidak mati di puncak emas, mereka binasa di ruang bawah tanah rahasia. Apa perlu menangkap mereka semua sekaligus? Aku hanya ingin memastikan beberapa hal. Guan Chouhai terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zuan adalah kebenaran. Beberapa saat kemudian, dia berkata, bagaimana aku bisa tahu pasti bahwa kau tidak akan meninggalkanku setelah aku berbicara? Jangan khawatir, aku punya perjanjian dengan Xiao Di. Aku akan membantunya menyelamatkan rakyatnya, kata Zuan dengan tenang. Lihat saja nanti di novel Bin.com. Xiao Di. Guan Chouhai mengulang, mengangkat alisnya. Dia teringat bagaimana Zuan telah membantu Ziyin dan yang lainnya sedikit dan tidak dapat menahan tawa. Dia berkata, sepertinya keberuntunganku tidak seburuk itu dan aku menerima murid yang imut. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Zuan terus mengamatinya dengan tenang. Guan Chouhai mengira dia tergila-gila pada kecantikan Zhao Xiaodi, tetapi dia juga tidak ingin menjelaskannya. Guan Chouhai kemudian berkata, pembunuh wanita tua itu tidak lain adalah aku. Namun, ketika dia melihat ekspresi aneh Zuan, wajahnya memanas. Semua julukan ini kurang lebih berhubungan dengan identitas asli kita. Apakah menurutmu julukan itu tidak cocok untukku? Ketika melihat ekspresi Guan Chouhai yang terhina, Zuan menahan keinginan untuk tertawa. Dia menjawab, memang begitu. Guan Chouhai kemudian melanjutkan, karena pembunuhan kaisar adalah masalah serius, kami semua akan tamat jika berita itu tersebar. Kami takut identitas kami diketahui orang, jadi kami menggunakan nama sandi. Siapa sebenarnya yang mengatur kalian semua? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemilik tanah, jawab Guan Chouhai. Apakah itu raja pemilik tanah Qi atau utusan? Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, hanya mereka berdua yang memiliki cukup prestise dan sumber daya untuk menyelenggarakan acara sebesar itu. Tidak satu pun, jawab Guan Chouhai sambil menggelengkan kepalanya. Zuan bertanya dengan kaget, kalau begitu dia. Guan Chouhai menghela napas perlahan dan berkata, aku juga tidak tahu. Bab 1867, Bibi dan Kakak Ipar. Kau tidak tahu, tanya Zuan dengan mata terbelalak. Ketika Guan Chouhai melihat ekspresi ragu-ragunya, dia berkata, ini sebenarnya sesuatu yang tidak sengaja aku pelajari. Awalnya itu adalah rencana Tuan Tanah, tetapi kemudian Raja Qi mengambil alih. Benar, nama Raja Qi adalah ikan asin. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka Raja Qi benar-benar memiliki nama sandi seperti itu. Mungkinkah itu berarti dia telah menjadi ikan asin karena dia tidak dapat menjadi kaisar selama ini? Siapa namamu yang memberi persembahan? Zuan lalu bertanya. Guan Chouhai pingsan di puncak emas. Awalnya dia bertanya-tanya apakah Zuan sedang mempermainkannya, tetapi ketika dia mendengar yang lain menjelaskan semuanya secara terperinci, dia akhirnya menetapkan tekadnya dan berkata, nama sandi sang pembawa persembahan adalah Paserbi. Orang yang lewat. Zuan berulang-ulang sambil berpikir dalam hati, sang pemberi persembahan selalu mengamati segala sesuatu dengan pandangan mata dingin seorang pengamat, jadi dia memang sesuai dengan deskripsi itu. Kalau saja pemberi persembahan itu tidak menyakiti Zhao Han dengan serius, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Dia pernah menyaksikan beberapa keterampilan luar biasa Zhao Han sebelumnya di puncak emas. Namun, ketika mereka bertarung, sang kaisar tidak banyak menggunakan keterampilannya. Lalu, julukan Servant, Tomato, Stone, Malvanat, dan Cik cocok dengan siapa? Tanyanya. Guan Chouhai berkata perlahan, pelayan adalah Wu Wuyan, tomat adalah Tuan Jian Huang, batu adalah Li Changsheng, kacang malva adalah Suan Bajing, dan anak ayam mungkin adalah Lu Sanyuan. Zuan mengangguk. Wu Wuyan adalah tetua agung para dukun dan percaya pada dewa-dewi dukun mereka. Namanya juga akal, karena dia pelayan dewa dukun. Master Jian Huang memberi nama tomatnya.
Apakah karena dia menyukai tomat atau karena kuning dan merahnya cocok satu sama lain? 1. Li Changsheng, lelaki tua itu, tampak anggun dan anggun di luar, tetapi sifatnya sebenarnya lembut dan keras. Xuan Bajing tidak segemuk itu. Apakah dia sering melakukannya dengan kacang malva? 2. Mengenai Lu Sanyuan, apa sebenarnya nama sandinya? Mengapa kamu mengatakan, mungkin dengan Lu Sanyuan? Zuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Guan Chouhai menjawab, itu karena aku pernah bertemu dengan orang lain sebelumnya di Gunung Valet, jadi aku lebih yakin tentang beberapa orang sebelumnya. Aku sendiri belum pernah bertemu dengan Lu Sanyuan dan hanya mendengar bahwa dia akan memimpin pasukan besar untuk mengepung Gunung Valet dan menarik pasukan Zhao Han. Itulah sebabnya aku menduga bahwa dia adalah kelompok kami. Zuan mengangguk dan bertanya, apakah pemilik tanah tidak pernah muncul saat itu? Tidak, satu-satunya orang di dunia ini yang mungkin tahu identitasnya adalah Raja Qi, kata Guan Chouhai acuh tak acuh. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Yang lebih dia pedulikan adalah keselamatan sektenya sendiri. Sebaliknya, itulah yang lebih menarik perhatian Zuan. Meskipun saat ini tampaknya hal itu tidak terlalu memengaruhinya, keberadaan seseorang seperti itu yang selalu bersembunyi dalam kegelapan memberinya perasaan tidak nyaman. Apakah Zhao Han benar-benar telah binasa? Guan Chouhai tak dapat menahan diri untuk bertanya. Zuan mengangguk. Tidak perlu menyembunyikan hal itu darinya. Iklan oleh Pub Future. Guan Chouhai tertawa keras dan berseru, bagus, bagus. Tanpa gunung yang Zhao Han tekan seperti beban berat, semua sekte akhirnya bisa bernapas lega. Selain itu, Wang Wuxi, Xuan Bajing, dan Li Changsheng semuanya telah meninggal. Bukankah ini membuatku menjadi raja di antara para penganut Tao? Yan Xuehen adalah seorang wanita, dan hubunganku dengannya tidak buruk sama sekali. Dia mungkin akan mendukungku nanti. Satu-satunya yang harus kuwaspadai adalah Wan Tongtian dari Jadevol Palace. Orang itu adalah lawan yang tangguh. Ketika Zuan melihat Guan Chouhai yang sedang tergila-gila, dia tidak mengganggunya dan meninggalkan keretanya. Kemudian, dia tiba di sisi Zhao Xiaodi. Ketika melihatnya, Zhao Xiaodi tampak sangat senang dan mengusir kedua pelayan itu. Kemudian, dia meraih lengannya dan berkata, Kakak Zhu benar-benar sangat baik padaku. Mengapa aku tidak merasakan hal itu? Zuan berkata dengan heran. Dia menarik lengannya ke belakang dengan agak canggung setelah merasakan elastisitas yang luar biasa di lengannya. Tentu saja kau baik padaku. Kau bahkan memastikan untuk menjaga kakak laki-lakiku dan mengobrol dengan guruku sebentar. Untuk siapa lagi kau akan melakukan ini selain padaku? Zhao Xiaodi menjawab dengan percaya diri. Zuan terdiam. Ia berpikir, kurasa tidak apa-apa asalkan kamu bahagia. Dia segera bertanya, apakah Anda kenal seseorang yang dipanggil pemilik tanah? Pemilik tanah. Zhao Xiaodi mengulangi, menatap kosong sejenak. Apakah Anda berbicara tentang orang-orang di dunia yang memiliki banyak tanah? Baru saat itulah Zuan memberinya penjelasan kasar tentang seluruh rangkaian kejadian. Zhao Xiaodi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengar ayahku menyebutkannya sebelumnya. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan. Jejaknya berakhir di sini. Ketika Zhao Xiaodi melihat itu, dia langsung berkata, jangan khawatir, kakak Zhu. Ayahku mungkin tidak memberi tahuku banyak hal karena aku menghabiskan sebagian besar waktuku untuk berkultivasi di sekte kesedihan surgawi, tetapi kakakku selalu berada di sisinya dan bertindak sebagai tangan kanannya. Dia mungkin tahu, jadi aku akan membantumu bertanya padanya nanti. Lebih baik kau tidak memberitahunya bahwa kau mencariku, kata Zuan sambil terbatuk pelan. Ia punya dendam yang besar dengan Zhao Zi. Lagi pula, akulah yang mematahkan kakinya saat itu, jadi dia mungkin membenciku. Jangan khawatir, aku tidak bodoh, Zhao Xiaodi melanjutkan. Dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan kalian. Bagaimanapun juga, kau adalah. Apa? Jawab Zuan sambil mengerutkan kening. Dia sudah punya cukup banyak wanita di sekitarnya. Dia bahkan tidak ingin main-main dengan orang lain. Hah? Ciuman Dewi Manman benar-benar berlangsung selama itu. Zhao Xiaodi mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, tentu saja dermawanku. Sekarang, Zuan juga tidak bisa berkata banyak. Namun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengeluarkan cermin perekam.
Layarnya bergerak sedikit. Zhao Xiaodi menjulurkan lehernya dan melihat ke balik bahunya. Ketika dia melihat nama di cermin, dia berteriak kaget, Putri Mahkota. Zuan ingin mencari tempat yang lebih tenang untuk menelepon, tetapi jika dia pergi sekarang, dia malah akan memancing kecurigaan Zhao Xiaodi. Karena itu, dia langsung menelepon. Riak air muncul di permukaan cermin, lalu wajah yang dingin dan anggun muncul. Tanda kecantikan merah di antara alisnya membuat wajahnya tampak semakin memukau. Iklan oleh Pub Future. Zhao Xiaodi sudah menarik kepalanya ke belakang, tetapi telinganya tajam untuk mendengar apa yang akan dibicarakan mereka berdua. Tuan Zhu, di mana Anda sekarang? Tanya Bi Linglong. Suaranya terdengar berwibawa seperti biasanya. Ketika mendengar nada bicara resminya, Zuan langsung tahu bahwa ada orang lain di sampingnya. Ia menjawab, saya bersama personel dari Gunung Valet bersama Sir Bi dan Jenderal Zhao, kami saat ini sedang dalam perjalanan kembali. Kami masih berada di sekitar Komando Yi. Bi Linglong menatapnya. Sedikit kegembiraan terpancar di kedalaman matanya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Dia berkata, ku dengar kau akhirnya terperangkap di ruang bawah tanah rahasia itu. Mengapa kau tidak segera melapor kepadaku begitu kau keluar? Ada beberapa hal yang harus kuurus akhir-akhir ini, jawab Zuan. Dia tentu saja mendengar nada tidak senang dalam suaranya dan tidak bisa menahan rasa bersalahnya. Dia telah menghabiskan seluruh waktunya bersama Cuyan, Man, dan Hong Lei dan lupa menghubunginya. Oh, apakah karena kamu bersama Nona Chu itu? Putar cerminmu sebentar dan biarkan aku melihat sekelilingmu, kata Bi Linglong tiba-tiba. Zuan hanya bisa memutar cermin itu tanpa daya dan membiarkan dia melihat Zhao Xiaodi. Kalau tidak, Bi Linglong bisa mencurigainya sebagai orang yang tertutup. Ketika melihat Zhao Xiaodi, Bi Linglong tercengang. Dia berseru, itu kamu. Salam, Putri Mahkota, kata Zhao Xiaodi sambil menangkupkan kedua tangannya. Istana Timur Putri Mahkota dan Raja Qi telah bertempur cukup sengit selama bertahun-tahun, jadi hubungan mereka tidak baik sama sekali. Senyum Bi Linglong juga sedikit dingin saat dia menjawab, Xiaodi, mengapa kamu tidak datang dan menemui bibi kecil ini begitu kamu tiba di ibu kota sehingga kita bisa sedikit akrab? Dia adik ipar. Zhao Xiaodi mendengus. Ibunya, Ratu Qi, adalah kakak dari Bi Linglong. Dari sudut pandang itu, Bi Linglong adalah bibi Xiaodi. Akan tetapi, ayah dan kaisar adalah saudara laki-laki, dan putra mahkota adalah sepupunya. Oleh karena itu, dia juga seorang saudara ipar. Usia mereka berdua tidak terlalu jauh, jadi mereka tentu saja tidak menginginkan satu generasi penuh di antara mereka. Saat itu, Zuan berkata, saya bertanya kepada putrinya tentang beberapa hal mengenai ruang bawah tanah rahasia. Dia ingin menjelaskan semuanya terlebih dahulu agar Bi Linglong tidak salah paham. Bab yang diperbarui di novel.com. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Bi Linglong bertanya, meskipun ekspresinya tidak selembut sebelumnya. Sebaliknya, ekspresinya agak dingin. Saya menemukan beberapa hal, jawab Zuan. Bi Linglong berkata, sulit untuk berbicara dengan benar melalui cermin perekam. Melaporkan saya secara pribadi mungkin begitu Anda tiba di kota ibu. Oh, dan kalian tidak perlu bergerak bersama arak-arakan utama. Itu terlalu lambat. Zuan terdiam sesaat, lalu mengangguk dan berkata, baiklah. Dia sudah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang dia bisa di pihak ini. Di pihak ibu kota, klan Liu dan klan Meng telah bersekutu dan merencanakan segala macam hal. Bi Linglong pasti khawatir dan takut, karena dia sendirian dan benar-benar membutuhkan seseorang untuk diandalkan. Ketika dia melihatnya setuju tanpa ragu-ragu, ekspresi Bi Linglong akhirnya sedikit mereda. Dia berkata, saya akan menunggu Tuan Zhu kembali lebih awal. Panggilan telepon itu segera berakhir dan cermin perekam menjadi sunyi lagi. Zhao Xiaodi mendekatkan kepalanya dan bertanya, Kakak Zhu, mengapa aku merasa Putri Mahkota memperlakukanmu sedikit berbeda? Kalian berdua tidak ada apa-apa, kan? Zuan menatapnya dengan dingin dan menjawab, Putri, imajinasimu agak terlalu bohong, bukan? Izinkan saya memberi peringatan yang bersahabat. Kamu harus menjaga lidahmu dalam hal-hal seperti ini, atau kamu mungkin menjadi sumber kehancuran keluargamu. Zhao Xiaodi mengernyitkan hidungnya dan berkata, tidak seorang pun akan percaya jika aku mengatakan ini dengan lantang. Namun, sejak aku mengetahui hubunganmu dengan Yan Suehen dan Yun Jianyu,
kurasa tidak ada wanita yang tidak bisa kau cintai. Lupakan putri mahkota, bahkan dengan permaisuri atau ibuku sendiri, aku tidak akan terkejut jika kau berselingkuh dengan mereka. Zuan terdiam. 1. Huang itu warna kuning dalam bahasa Mandarin. 2. Kacang malva jika diterjemahkan secara harfiah karakter demi karakter adalah laut besar yang gemuk. Bab 1868, Suara Tengah Malam yang Aneh. Baiklah, baiklah, jangan marah begitu. Aku hanya bercanda. Aku sebenarnya tidak percaya kau bisa menang atas seseorang seperti putri mahkota, kata Zhao Xiaodi, meminta maaf sambil tersenyum lebar. Kakak Zhu, kau tidak akan benar-benar pergi, kan? Kelompok kita pasti akan banyak diganggu tanpa perlindunganmu. Saat dia berbicara, dia tampak seperti hendak menangis. Zuan berkata dengan tidak sabar, kamu adalah putri bangsawan dari Istana Raja Qi, jadi siapa yang berani menggertakmu? Itu dulu, kata Zhao Xiaodi, tiba-tiba tampak putus asa. Seperti kata pepatah, burung phoenix yang jatuh mungkin lebih rendah dari seekor ayam. 0. Zuan sudah terbiasa melihat kecenderungan masokisnya dan kejahilannya. Sekarang setelah dia melihat sisi dirinya yang ini, dia merasa sedikit kasihan. Jangan khawatir. Raja Qi belum dihukum atas kejahatan apapun, dan dia masih menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Tidak seorang pun menginginkan kejahatan melakukan penistaan terhadap keluarga kerajaan atas nama mereka. Selain itu, aku akan menugaskan seseorang untuk melindungimu, kata Zuan dengan serius. Aku harus kembali ke ibu kota untuk mengatur beberapa hal terlebih dahulu. Kalau tidak, saat aku berjalan dengan susah payah bersama kelompok ini dan tiba di ibu kota, debu sudah mengendap dan tidak akan mudah untuk mengubah banyak hal lagi. 0. Zhao Xiaodi juga pintar dan mengerti apa yang dikatakannya. Situasi klannya hanya akan semakin buruk di ibu kota. Jika mereka tidak bisa bergabung dalam diskusi resmi lebih awal, semuanya akan terlambat. Dia berkata, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Zhu untuk berangkat terlebih dahulu. Aku akan mencarimu setelah aku tiba di ibu kota. Zuan mengangguk, lalu pergi memanggil Zhang Zijiang dan Wang Bolin. Dia berkata, pastikan untuk melindungi sang putri selama sisa perjalanan. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Mengerti, Zhang Zijiang dan Wang Bolin menjawab. Mereka bertanya, Tuan akan pergi. 0. Jelajahi cerita yang sudah diposting di novel.com. Zuan berkata sambil mengangguk, Putri mahkota telah memanggilku segera kembali ke ibu kota. Zhang Zijiang dan Wang Bolin menghela napas lega dan berkata, Putri mahkota benar-benar menghormati Tuan. Mereka masih dituduh lalai. Yang paling mereka takutkan adalah prospek mereka yang tidak diketahui. Namun, sekarang, kenaikan jabatan putra mahkota adalah hasil yang paling mungkin. Pada saat itu, putri mahkota akan menjadi permaisuri. Putra mahkota itu lamban berpikir, jadi sebagian besar hal akan diurus oleh sang putri. Sebagai ajudan terpercayanya, Zuan secara alami akan mencapai kesuksesan luar biasa dalam kariernya. Dengan begitu, mungkin mereka tidak akan terlalu disalahkan atas apa yang terjadi dan bahkan dapat menikmati gelombang kesuksesan itu. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada mereka berdua, Zuan mencari Biki dan melihat bahwa dia berdiri tepat di depan Zhao Yuan, sama sekali tidak membiarkannya meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa menahan tawa dalam hati. Kemudian, dia berkata kepada mereka berdua, Tuan-tuan, Putri Mahkota telah memanggil saya untuk kembali ke ibu kota dan mengatakan kepada saya bahwa dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan. Saya khawatir saya harus pergi lebih dulu dari yang lain. Zhao Yuan mengerutkan kening, sementara mata Biki berbinar dan dia berkata, itu juga bagus. Cepatlah, jangan berlama-lama. Saudara-saudara klan Liu dan Meng Yi sengaja menahan Biki di Gunung Valet melalui perintah pengadilan, jadi dia terpaksa tinggal dan menyelidiki, tidak dapat mengabaikan tugas ini. Namun, Zuan tidak diperhitungkan dalam rencana orang-orang itu. Sekarang, dia adalah variabel yang sempurna untuk menggerakkan ibu kota. Zhao Yuan hanya bisa mendengus ketika mendengar persetujuan Biki. Karena putri mahkota punya sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu, aku tidak akan berani menghentikannya. Zuan terkekeh. Ia mengucapkan selamat tinggal, lalu mencari Xie Daoyun. Awalnya, ia sangat senang melihatnya, tetapi ketika mendengar bahwa ia akan pergi, ia langsung menjadi sedih. Zuan justru menganggapnya lucu.
Ia bertanya, apa yang masih kau lihat dengan tatapan kosong? Berkemaslah dan ikut aku. Nol, bersama. Xie Daoyun bertanya, merasa terkejut dan senang. Kau tidak mau. Kalau begitu kau bisa mengikuti prosesi utama ini saja, kata Zuan, meskipun dia pasti tidak akan merasa nyaman meninggalkannya di sini. Identitas Zhao Xiao istimewa. Sebelum Raja Qi dihukum, tidak ada yang berani menyentuhnya. Namun, Xie Daoyun berbeda. Dia tidak memiliki perlindungan dari keluarga kerajaan, dan dia juga pernah menjadi peserta dalam penjara rahasia kali ini. Jika Zhao Yuan atau orang lain menangkapnya untuk diinterogasi, itu akan sangat buruk. Ya, tentu saja, Xie Daoyun berkata cepat. Wajahnya yang biasanya tenang dan lembut berubah menjadi merah, dan kata-katanya hampir terdengar seperti tanggapan terhadap lamaran pernikahan. Ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, aku tidak punya barang bawaan untuk dikemas, jadi ayo pergi sekarang. No, Zuan mengangguk. Kemudian, mereka berdua segera berangkat bersama dengan menunggang kuda. Saat dia melihat mereka pergi, Biki berkomentar dengan ekspresi termenung, anak nakal ini tampaknya agak mesum. Selalu ada wanita yang berbeda di sisinya. Lagi pula, orang seperti itu adalah yang paling mudah dikendalikan. Aku bisa saja menyuruh Linglong untuk mencari beberapa wanita cantik lagi untuk memenangkan hatinya sehingga dia benar-benar menjadi bagian dari klan Bi kita. 10. Sementara itu, setelah Zuan dan Xie Daoyun berlari sejauh tertentu, dia menarik tali kekang dan berkata, adik Linger, bepergian dengan kuda terlalu lambat. Mari kita terbang kembali saja. Aku tidak tahu cara terbang, kata Xie Daoyun, meskipun dia menatapnya dengan penuh harap, wajahnya merah. Zuan tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku akan menggendongmu. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan roda angin api. Meskipun dengan kultivasinya saat ini, dia bisa terbang sendiri, itu tetap akan menghabiskan banyak energi dan tidak akan seefisien sebelumnya. Saat dia menginjak roda angin api, dia secara alami mengulurkan tangannya ke Xie Daoyun. Sekilas kepahitan tersembunyi melintas di wajah Xie Daoyun. Apakah kakak Zhu berpura-pura atau dia benar-benar tidak tahu? Bagaimana mungkin seorang wanita yang baik membiarkan seorang pria menyentuhnya dengan seenaknya, apalagi digendong seperti ini? Namun, pikiran itu hanya terlintas di benaknya sesaat sebelum menghilang. Dia segera melompat ke arahnya dengan semangat tinggi. Ketika tangannya melingkari pinggangnya dengan lembut dan dia merasakan panas dari tangannya, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia segera terangkat ke awan, di mana angin dingin menderu melewati mereka. Meski begitu, bagi dua orang kultivator, sedikit rasa dingin itu tidak berarti apa-apa. Selain itu, kehangatan tak berujung memasuki tubuhnya dari kakak laki-laki Zhu, jadi dia merasa nyaman dan hangat. Seolah-olah ada listrik yang mengalir melalui dirinya. Saat dia melihat lautan awan yang tenang di sekelilingnya dan sinar matahari keemasan yang tak berujung menyinari tubuhnya, pada saat itu, Xie Daoyun merasa lebih diberkati daripada sebelumnya. Dia secara refleks melingkarkan lengannya di pinggangnya dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya. Dia berharap momen itu akan berlangsung selamanya. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku pasti akan lebih proaktif di kota Bitmoon. Sekarang, ada begitu banyak wanita di sisi kakak Zhu, jadi bagaimana aku bisa ikut campur sekarang? Tetap saja, dia sebelumnya adalah menantu klan Chu yang direkrut, sementara aku juga tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini dengan statusku saat itu. Iklan oleh Pub Future. Baiklah, adik kecil Linger, aku benar-benar minta maaf atas kejadian malam itu, Zuan tiba-tiba berkata. Sebenarnya, ciuman bukanlah masalah besar, tetapi Big Man telah bersembunyi di bawah meja dan membantunya, jika dia tahu, dia pasti akan marah, jadi sebaiknya dia mengatakannya sekarang. Akulah yang seharusnya minta maaf, Xie Daoyun mulai berbicara sambil menundukkan kepalanya, wajahnya bahkan lebih merah dari matahari terbenam di sore hari. Apa yang terjadi malam itu? Aku sudah lupa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikirannya saat itu. Dia benar-benar berinisiatif untuk menciumnya, seolah-olah dia kerasukan. Sudah banyak wanita di sisinya, tapi aku masih saja melakukan hal yang memalukan. Aku heran bagaimana kakak Zhu melihatku sekarang. 1.
Keduanya berusaha menghindari pembicaraan lebih lanjut tentang topik itu, jadi masalah itu segera berakhir. Zuan kemudian mencoba mengubah topik pembicaraan menjadi kultivasi dan minat lainnya. Dengan begitu, perjalanan yang membosankan itu menjadi sedikit lebih menarik. Setelah beberapa hari, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kota kecil di pinggiran ibu kota. Langit sudah mulai gelap, dan gerbang kota sudah ditutup. Zuan memutuskan untuk bermalam di luar dan masuk keesokan paginya. Alasan pertama adalah karena mereka kelelahan karena perjalanan, karena mereka berdua hanya menemukan beberapa gua dan puncak pohon untuk beristirahat sejenak. Mereka bahkan tidak tidur semalaman. Zuan baik-baik saja, tetapi tubuh Xie Daoyun agak kesulitan untuk mengatasinya. Alasan kedua adalah karena gerbang kota ditutup. Mungkin karena kejadian besar yang terjadi baru-baru ini, Zuan dapat merasakan bahwa ada lebih banyak formasi pertahanan yang diaktifkan daripada biasanya. Memicu salah satu formasi tersebut saat mencoba terbang masuk pada malam hari akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Ketika dia melihat pinggiran ibu kota yang jauh, Xie Daoyun berkata sambil menghela nafas, "Kita akhirnya sampai di rumah." Setelah tinggal di akademi untuk waktu yang lama dan dimanja oleh gurunya dan guru-guru lainnya, dia sudah menganggap akademi sebagai rumah. Ada bahaya di setiap sudut ruang bawah tanah rahasia, diikuti oleh bahaya interogasi ketika mereka kembali ke Gunung Valet. Tak satu pun dari tempat-tempat itu membuatnya merasa simen dan senyaman ibu kota. Zuan tersenyum. Pepatah itu benar-benar tepat sasaran. Rumah emas maupun rumah perak tidak lebih baik daripada rumah anjingku sendiri. Namun, di mana rumahnya sendiri? Mungkin karena dia seorang transmigran dan memiliki cukup banyak kekasih, sulit baginya untuk memilih satu daerah sebagai rumahnya. Bahkan istana bangsawannya di ibu kota tidak memberinya perasaan seperti itu. Jika dia benar-benar harus memilih satu, hanya istana Sang yang terasa sedikit lebih hangat. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Zheng Dan. Ada juga Sang Qin. Beberapa bulan telah berlalu. Mengingat waktu, anak dalam perutnya, sudah waktunya, kan? Mereka tiba di bar terbaik di kota. Begitu, mereka masuk melalui pintu, mata Xie Daoyun langsung berbinar. Dia berseru, "Bunga yang cantik sekali." Zuan mengikuti suaranya saat mendengar itu dan melihat sejumlah besar bunga cemerlang bermekaran di sepanjang dinding halaman. Bunga-bunga itu tampak seperti mawar Jepang, tetapi juga seperti petasan. Bunga-bunga itu memancarkan suasana yang meriah dan meriah. Udara juga memiliki aroma bunga samar yang tidak terlalu mencolok atau glamor, sebaliknya, bunga itu cukup menyegarkan. Dia tetap waspada selama beberapa saat, tetapi setelah diam-diam menggunakan sedikit qi, dia tidak menemukan tanda-tanda racun. Dia menghela napas lega, berpikir, "Aku benar-benar terlalu banyak berpikir." 1. Tidak ada seorang pun yang tahu dia akan datang hari ini, jadi bagaimana mereka bisa mempersiapkan sesuatu sebelumnya? Mereka segera menemukan halaman kecil yang terpencil. Setelah makan, mereka berdua kembali ke kamar masing-masing untuk mandi. Area pemandian itu sedikit lebih unik daripada bar-bar biasa, seperti yang diharapkan dari kota yang dekat dengan ibu kota. Zuan sedang berbaring di bak mandi dan menikmati air panas ketika tiba-tiba dia membuka matanya. Dia bisa mendengar napas yang manis dan menggoda dari sebelah yang terdengar seolah-olah menahan semacam emosi. Dia terkejut dan berteriak, "Adik Linger, apakah terjadi sesuatu?" 1. Aneh. Indra ketuhananku selalu mengamati sekeliling. Dia jelas sendirian di ruangan itu. Bab 1869, Nyonya ke-9 Nafsu. Zuan memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban dari tetangga sebelah. Dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia segera mengenakan pakaiannya dan menuju pintu masuk sebelahnya. Dia mengetuk dan bertanya, "Adik Linger, apakah sesuatu terjadi padamu?" Dia telah memastikan untuk memesan kamar terbaik di kedai itu. Ini adalah halaman terpencil yang mengarah ke sumber udara panas. Ada berbagai jenis bambu, bunga, dan pohon di dalamnya, menciptakan lingkungan yang damai. Dia menginginkan kamar itu justru karena itu adalah tempat yang tidak akan dimasuki orang luar tanpa tujuan. Dia bahkan telah memastikan untuk menjaga akal sehatnya di seluruh halaman untuk memastikan tidak ada yang masuk. Dengan dilatihnya saat ini, hanya seseorang setingkat Zhao Han yang dapat luput dari perhatiannya. Bagaimana mungkin orang seperti itu ada di sana?
Meski begitu, dia bertanya beberapa kali tentang pintu masuk, tetapi tetap saja tidak ada jawaban yang sama sekali dari Xie Daoyun di dalamnya. Yang terdengar hanyalah suara napas. Adik Linger, aku dulu masuk, kata Zuan, merasa khawatir akan keselamatannya. Setelah mengingatkan dirinya sendiri bahwa hanya itu, dia membuka kunci pintu dan masuk ke dalamnya. Ini adalah ruangan terbaik di kedai minuman terbaik di kota ini, jadi itu adalah kunci yang ditopang oleh beberapa formasi. Namun, di depan Zuan, mereka hancur berantakan seperti kertas. Ketika dia membuka pintu, dia melihat area pemandian yang dipenuhi asap panas. Sosok cantik sedang berendam di dalam dengan rambut diikat di atas kepalanya, memperlihatkan janggut yang indah. Siapa lagi kalau bukan Xie Daoyun? Zuan berjalan mendekat dan memanggil, adik Linger. Dia melihat bahwa dia dalam keadaan setengah tidak sadar. Kulitnya yang biasanya putih dan cantik ini menjadi merah muda yang tidak alami, tampak seperti udang yang dimasak. Kakak Zu, Xie Daoyun menjawab, membuka matanya dengan linglung. Dia hampir tampak seperti akan menangis. Dia secara refleks menarik tangannya ke arahnya setelah mengatakannya. Udara panasnya halus seperti minyak, kulitnya dibersihkan hingga berseri lembut. Dengan bantuan para pelayannya, kecantikannya bangkit, lemah dan tak berdaya. 1-0. Xie Daoyun telah berendam di sumber air panas, jadi tentu saja tidak ada pakaian sehelai pun di tubuhnya. Meskipun sebagian besar tubuhnya berada di udara, ketika dia melompat ke pelukan Zuan, dia bisa merasakan setiap inci kulitnya. Selain itu, air di sumber air panas itu bening dan transparan sejak awal. Meskipun ada beberapa kelopak bunga, bagaimana mungkin itu bisa menyembunyikan pemandangan yang indah itu? Zuan menggigil. Saat itu juga, dia menyadari mengapa Xie Daoyun jatuh dalam kondisi seperti itu. Satu-satunya hal yang membuatnya bingung adalah bagaimana dia bisa diracuni juga. Dengan bereksperimennya saat ini, tidak mungkin seseorang bisa meracuninya tanpa sepengetahuannya. Apakah itu makanan mereka? Tidak, itu juga tidak mungkin. Dia sudah sangat berhati-hati. Jika ada racun, dia akan langsung merasakannya. Lalu apakah ini udara panasnya? Tidak, itu juga tidak mungkin. Udara panasnya berasal dari sumber yang bergerak. Jika seseorang ingin meracuninya, berapa banyak yang harus mereka gunakan? Adapun barang-barang di ruangan itu, kemungkinannya bahkan lebih kecil. Dia sudah memastikan untuk memeriksa semua barang di ruangan itu. Setelah dia mengolah sutra asal mula primordial, dia menjadi sangat sensitif terhadap racun. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Itu adalah bunga-bunga di dinding halaman kedai. Dia pernah tinggal di kedai ini sebelumnya, tetapi bunga-bunga itu belum pernah ada di sana sebelumnya. Dia hanya mengira bahwa bunga-bunga itu baru ditanam oleh bosnya, karena sudah hampir setahun sejak terakhir kali dia tinggal di sini. Namun, sekarang, dia merasa keberadaan bunga-bunga itu mencurigakan. Dia telah memeriksanya sebelumnya, dan dia tidak mendeteksi adanya racun. 0. Tunggu dulu, kalau itu bukan racun tersendiri, apakah itu racun kombinasi? Angka 0. Saya sepertinya pernah mengalami hal serupa di masa lalu. Angka 0. Dia menatap lilin-lilin di sekeliling mereka dan samar-samar mencium aromanya. Hanya saja aromanya sendiri tidak beracun, tetapi ketika dicampur dengan aroma bunga di luar. 0. Pikirannya bergerak cepat, begitu pula tangannya. Dia menemukan set pakaian baru yang telah disiapkan Xie Daoyun di layar belakang dan mencoba membantunya berganti pakaian. Akan tetapi, ia terus berputar-putar, dan ia tidak mau bekerja dengan cara yang sama. Zuan tidak hanya tidak bisa mengenakan pakaiannya, ia bahkan secara tidak sengaja menyentuh beberapa tempat yang tidak seharusnya. Karena dia tidak bisa melakukan apapun, dia hanya dapat membungkusnya dengan pakaiannya secara sembarangan. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia membawa selimut ke tempat tidur dan membungkusnya di sekelilingnya. Baru kemudian dia cepat-cepat keluar menuju halaman luar yang kosong agar Zuan bisa menghirup udara segar. Dia juga mengeluarkan pil penenang jantung dan menyuapkannya padanya. Namun, siapa yang mengira bahwa Zuan akan terus menjadi hantu tanpa melepaskannya? Ketika dia melihatnya bersikap seperti itu, Zuan langsung merasakan sakit kepalanya yang hebat. Wanita ini biasanya sangat halus dan elegan, tetapi dia sebenarnya sangat buruk dalam memikat orang lain. Apa kau benar-benar seorang pria?
Dia sudah sangat menginginkannya, tetapi kau masih tidak memberinya. Seorang wanita berteriak saat dia muncul di atas tembok di kejauhan, terlihat sangat cantik. Zuan menoleh sambil bertanya, apakah ini semua perbuatanmu? Wanita yang memikat itu bergoyang maju mundur karena tertawa, jelas sangat bangga dengan hasil karyanya sendiri. Zuan berpikir dalam hati, racun-racun di dunia pelatihan ini sungguh aneh. Sungguh sulit untuk bertahan melawannya secara efektif. Angka 0, meski begitu, ini sungguh aneh. Setelah dia mengolah sutra asal mula primordial, tubuhnya praktis sudah kebal terhadap racun. Di sisi lain, hal-hal seperti afrodisiak bukanlah racun yang sebenarnya, dan hanya memperbesar hasrat alami. Tubuh. Jika aku tidak salah, kita tidak saling kenal dan tidak punya dendam, kata Zuan dengan serius. Bagaimana mungkin mereka yang bekerja di bidang kami membunuh atas dasar kebencian atau keinginan untuk membalas dendam? Kami bahkan akan mengarahkan pisau kami ke leher ayah kami sendiri asalkan ada cukup uang. Kalau tidak, kami bahkan tidak akan menyentuh musuh pribadi kami sendiri, kata wanita menggoda itu sambil tersenyum lebar. Iklan oleh Pub Future. Zuan berpikir dalam hati, seperti yang diduga, seseorang telah dikirim untuk mengejarku. Dilihat dari apa yang terlihat, dia bukanlah seorang prajurit yang bersumpah mati melainkan seorang pembunuh profesional. Dia bertanya, apakah kamu dari kelompok bayangan? 1. Wanita penggoda itu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, berhentilah membuang-buang waktumu. Aku tahu kau sengaja mengulur waktu, tetapi apa yang membuatmu berpikir aku tidak melakukan hal yang sama? Sayangnya, racunku ini tidak dapat dihilangkan. Semakin lama kau terpengaruh olehnya, semakin kuat racun itu masuk ke dalam sistem tubuhmu. Akhirnya, kau akan begitu diliputi oleh hasrat sehingga kau akan sama sekali tidak berdaya. Ki tubuhmu akan membeku. Kau pria yang cukup tampan, jadi wanita tua ini tidak keberatan bermain-main sebentar. Mengenai gadis cantik mungil di lenganmu itu, kau tidak ingin menyentuhnya sebelumnya, jadi kurasa aku harus membiarkan saudara-saudaraku ini memanfaatkannya. 0. Tepat saat itu, beberapa orang berpakaian hitam muncul di sepanjang dinding. Ada kilatan di mata mereka, mereka semua jelas ahli juga. Nona ke-9 nafsu, jangan tunda misi ini dengan sia-sia, teriak salah satu dari mereka. Nona ke-9 nafsu mengutak-atik bunga di tangannya dan berkata, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kita akan menyerang inti ki wanita itu terlebih dahulu, dan kau bisa bersenang-senang selagi tubuhnya masih hangat. Namun, bocah cantik ini tidak bisa langsung dibunuh. Bagaimanapun, seorang pria tidak seperti wanita, dia tidak akan berguna begitu dia mati. Bagaimana dengan ini? Kita akan memotong lengan dan kakinya terlebih dahulu. Seharusnya cukup asalkan kita membiarkan anggota tubuhnya yang kelima tetap utuh. 0. Ekspresi Zuan dingin. Dilihat dari nada bicara wanita ini, sepertinya dia telah merenggut banyak nyawa selama bertahun-tahun. Dia berkata, kultivasimu sepertinya tidak setinggi itu. Apakah hanya itu yang dikirim organisasimu untukku? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, para pembunuh itu tertawa terbahak-bahak. Mereka menjawab, kultivasi kita tidak tinggi. Kita memiliki setidaknya 7 atau 8 tingkat kultivasi, sementara kamu terlalu lemah untuk mengikat seekor ayam. Namun kamu masih berani memuntahkan omong kosong seperti itu. 1. Nona ke-9 nafsu berkata sambil tertawa, Tuan muda mungkin salah paham. Pembunuhan bukanlah pertarungan yang tepat di panggung resmi. Anda tidak perlu berlatih tingkat tinggi untuk menyelesaikan sebagian besar misi. Selama rencana Anda cukup rumit, bahkan tokoh tingkat Grandmaster pun bisa terbunuh. 0. Nona ke-9 nafsu, mungkinkah kamu benar-benar menyukai pria cantik ini? Apakah itu sebabnya kau menjelaskan begitu banyak hal? Tanya salah satu pembunuh berpakaian hitam. Zuan memang memiliki beberapa keraguan. Meskipun apa yang dikatakan oleh Nona ke-9 nafsu ini masuk akal, namun tetap saja itu agak tidak masuk akal baginya. Tiba-tiba, salah satu pembunuh menarik kerah bajunya dan berkata, gadis itu benar-benar seksi. Karena kamu tidak mau, aku akan menikmatinya dan memanfaatkannya terlebih dahulu. 0. Kemudian, dia melemparkan dirinya ke arah mereka berdua. Namun, dia tidak membiarkan nafsu menguasai pikirannya, dia menargetkan anggota tubuh keempat Zuan dan inti Xie Daoyun.
Bagaimanapun, seorang pembunuh tidak akan pernah menurunkan kewaspadaannya. Ketika dia melihat Zuan masih menggendong wanita itu, dia mencibir dalam hati. Nol lihat bab baru di novel.com. Seperti yang diharapkan dari seorang anak laki-laki tampan, dia masih berusaha untuk bersikap keren bahkan sekarang, angka 0. Tiba-tiba, seberkas aura pedang muncul di depannya. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah melihat aura pedang yang begitu memukau dalam hidupnya. Pembunuhan itu cukup terkenal karena kecepatan pedangnya. Ia dapat memercikkan kepala puluhan nyamuk hanya dengan sekali tebas. Ia suka menggunakan kecepatannya untuk mengambil keuntungan. Bahkan ketika ia menghadapi musuh yang lebih kuat darinya, sehingga mereka mengikuti temponya, mereka hanya akan terus-menerus terkena serangan. Luka-luka mereka semakin parah hingga mereka menunggu kematian mereka sendiri dengan putus asa. Lebih jauh lagi, ia tidak pernah meremehkan lawan-lawannya dan selalu berusaha menjadi sangat kuat sejak awal. Ia tidak akan menurunkan kewaspadaannya hanya karena lawannya terlihat lemah. Dia sangat yakin dengan 5 tebasan yang dilepaskannya. Tebasan itu seharusnya cukup untuk memotong lengan dan kaki pria itu, dan menghancurkan inti wanita itu. Pada akhirnya, lengan dan kakinya memang terpotong, dan inti tubuhnya hancur. Hanya saja, yang tersisa hanya lengan dan kakinya, serta inti dirinya. Bab 1870, Metode Detoksifikasi. Serangan pedang itu sungguh sangat memukau dan indah. Namun, tentu saja, jika pembunuh itu diberi obat penyesalan, dan dapat kembali ke masa lalu, ia tidak akan tergila-gila dengan keindahan pedang itu, dan malah akan berbalik untuk lari. Tidak, saya bahkan tidak akan mengambil misi ini dan lebih suka menjauh dari monster ini. Dia berbaring di tanah sambil terus menggeliat. Jeritan-jeritan menyedihkan terdengar di seluruh halaman. Sayangnya, mereka sudah membentuk formasi di sekitar lokasi itu, jadi tidak akan ada suara yang terdengar di luar jangkauannya. Dia hanya bisa memberikan tatapan memohon kepada rekan-rekannya. Tentu saja, dia tidak akan begitu naif dengan berpikir bahwa orang lain akan menyelamatkannya. Yang dia harapkan sekarang adalah mereka bisa membunuh bocah cantik ini dan menyelesaikan misi mereka. Kemudian, dia dapat mempersembahkan semua kekayaan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk meminta bantuan mereka, untuk menemukan tabib suci yang dapat menjahit lengan dan kaki lagi. Dengan dilatihnya saat ini, dia sudah memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Begitu lengan dan kakinya sembuh, meskipun penyembuhannya masih akan sangat terpengaruh, itu masih cukup baginya untuk mencari nafkah. Namun, yang membuatnya putus asa adalah bahwa teman-temannya itu tidak terbang seperti yang diantisipasinya. Sebaliknya, mereka malah berbalik dan berlari tanpa menoleh sedikit pun, termasuk Nin Lady Les yang sebelumnya terlihat paling santai. Apakah kamu bercanda? Setelah menyaksikan pedang yang menyilaukan itu, mereka semua langsung menyadari jurang pemisah antara mereka dan target mereka. Bahkan jika mereka semua mengejar Zuan, mereka hanya akan membuang-buang nyawa mereka. Meskipun mereka tidak takut mati dan bersedia membayangkan nyawa mereka untuk menyelesaikan misi, bahkan pembunuh berdarah dingin pun tidak akan mati sia-sia dalam situasi kematian yang tak terduga. Mereka sangat berpengalaman dan semuanya berlari ke arah yang berbeda. Bahkan jika Zuan memutuskan untuk mengejar mereka, dia hanya dapat menangkap beberapa. Setidaknya beberapa akan bisa lolos. Sekarang, semuanya tergantung pada siapa yang paling beruntung. Nyonya ke-9 nafsu merasa sangat menyesal. Mengapa dia bersikap begitu sombong sebelumnya dan berkata begitu banyak? Anak laki-laki cantik itu pasti memiliki kesan yang paling kuat tentangnya dan mungkin akan mengejarnya. Benar saja, dia merasakan daya isap yang kuat dari belakangnya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan kehilangan kendali, terlempar mundur. Dia benar-benar putus asa, tetapi dia tetap dengan enggan melemparkan segumpal bubuk racun ke belakangnya. Namun, saat dia berbalik, dia tercengang. Lawannya tidak menariknya dari belakang, melainkan dari jarak 100 kaki. Dia sendiri adalah individu yang tangguh, namun dia ditarik mundur dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Yang membuatnya semakin terdiam adalah bahwa semua pembunuh lainnya yang mencoba melarikan diri juga ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Apakah dia menarik kembali semua orang ini pada saat yang sama? Bahkan para penjaga dan tetua organisasi tidak akan mampu melakukannya, bukan?
Para pembunuh lainnya juga menyadari hal yang sama dengan Ngeri. Bocah cantik itu berdiri santai di tengah halaman. Dan telapak tangannya seperti lubang hitam yang menarik mereka semua ke arahnya. Mereka saling berpandangan. Mereka semua adalah pembunuh bayaran yang berpengalaman dan langsung menyerah untuk pergi. Karena mereka tidak bisa melarikan diri, mereka memutuskan untuk mempertaruhkan segalanya. Jika dia akan menarik mereka kembali, mereka akan menggunakan serangan terkuat mereka dan melepaskannya begitu mereka ditarik mendekatinya. Mereka akan mengajarinya bahwa menang dan kalah hanya penting dalam sebuah kompetisi, tetapi dalam pertempuran dengan pembunuh bayaran, hanya ada hidup atau mati. Namun, tepat pada saat itu, mereka tiba-tiba terkejut saat mengetahui bahwa mereka sama sekali tidak dapat mengaktifkan ki di dalam tubuh mereka. Sebaliknya, semuanya terus-menerus dihisap keluar menuju bocah tampan itu. Iklan oleh Pub Future. Nyamuk, Taois nyamuk. Tidak, Taois nyamuk adalah manusia. Mungkinkah ini Sirbet yang lebih tangguh? Mereka diliputi kengerian. Hanya monster jahat legendaris yang bisa memiliki teknik seperti itu yang bisa mencuri kultivasi orang lain. Di antara mereka, Mosquito Daois dan Sirbet adalah yang paling terkenal, tetapi dikabarkan bahwa keduanya sudah meninggal. Sekarang, mereka benar-benar ingin menamparkan wajah orang-orang yang menyebarkan rumor itu. Pada saat mereka mencapai bocah cantik itu, mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan di seluruh tubuh mereka. Mereka bahkan tidak bisa berdiri lagi, apalagi menyerangnya. Zuan juga sedikit terkejut. Setelah kekuatannya meningkat, sutra pemakan surga tampaknya menjadi semakin konyol. Dia dengan cepat memilah-milah pikirannya dan menatapnya dengan dingin, bertanya, siapa yang mengirim kalian semua ke sini? Ekspresi para pembunuh tetap tidak berubah. Tak seorang pun dari mereka membuka mulut. Zuan tidak berhenti, dan menatap mereka begitu saja. Ekspresi para pembunuh sedikit berubah. Mulut salah satu orang bergerak. Zuan masih tidak menghentikan mereka, dan hanya menonton. Namun, ekspresi orang itu berubah drastis. Dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggigit kapsul racun yang tersembunyi di giginya. Zuan mencibir. Dia telah bertemu banyak pembunuh dan tahu bahwa mereka semua menjalani pelatihan ketat. Jika mereka tahu akan disiksa, mereka akan dengan tegas mengakhiri hidup mereka sendiri. Itulah sebabnya dia memastikan untuk menyedot kultivasi mereka, sampai-sampai mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Selanjutnya, dia dengan santai mengirimkan beberapa gelombang kekuatan untuk menjatuhkan mereka semua. Dia hanya membuat Nyonya ke-9 nafsu tetap sadar. Ketika dia melihat itu, mata Nyonya ke-9 nafsu tidak bisa tidak berbinar. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan lagi, dia tetap berusaha sebaik mungkin untuk berpose memikat. Dia berkata, Tuan muda ini telah berhasil mengembangkan keterampilan yang luar biasa di usia yang begitu muda, dan kamu juga sangat menarik. Orang yang rendah hati ini belum pernah melihat pria seperti ini dan telah benar-benar jatuh cinta padamu. Aku pasti akan bekerja seperti kuda atau lembu untuk melayanimu di masa depan. Mata Zuan berkedut. Apa yang salah dengan wanita di dunia ini? Mengapa mereka siap menjadi kuda atau lembu begitu cepat? Dia berkata sambil mendengus, hentikan semua tipu daya murahanmu itu. Apa menurutmu aku mau menerima orang sepertimu? Dia sudah melihat betapa kejamnya dia biasanya, jadi wajar saja dia tidak akan menunjukkan rasa hormat padanya. Ekspresi Nona ke-9 nafsu berubah. Dia menatap Xie Daoyun yang berada di pelukan Zuan, dan sedikit kecemburuan muncul di matanya. Dia berkata, sosokku secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Nona di pelukan Tuan Muda, tetapi dia sudah terpengaruh oleh racunku. Tanpa penawarnya, dia akan selamanya diliputi nafsu bahkan setelah dia bangun. Dia akan membutuhkan banyak perawatan untuk meredakannya. Dia tidak akan memiliki kendali lagi, dan pada saat itu, dia bahkan tidak akan sebaik aku. Xie Daoyun masih memiliki sedikit kejernihan mental. Ketika dia mendengar itu, ekspresinya langsung berubah pucat. Dia sebenarnya tidak akan terlalu mempermasalahkannya jika itu adalah kakak laki-laki Zhu. Namun, jika dia menjadi tipe wanita yang digambarkan oleh Nona ke-9 nafsu, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Baca bab selanjutnya di novel.co per meter hanya. Zuan membalas dengan nada mengejek, apa kau menganggapku bodoh? Kau masih saja mencoba membodohiku dengan kata-kata seperti ini.
Bagaimana mungkin ada obat sehebat itu di dunia ini? Dia akan sembuh hanya dengan mandi air dingin. Dia sebenarnya bisa dianggap cukup ahli di bidang ini sekarang. Dia sudah mengalami hal serupa berkali-kali dan penuh pengalaman. Jika racunnya tidak segera dinetralkan, apa yang dikatakannya bisa saja terjadi. Meski begitu, menyembuhkan kondisi seperti ini tidak benar-benar membutuhkan penawar khusus. Dia membawa Xie Daoyun kembali ke dalam. Dengan lambaian tangannya, lilin-lilin di ruangan itu langsung padam. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya lagi, dia membuang semua lilin itu. Dia berkata kepada Xie Daoyun, "Adik Linger, mungkin akan sedikit sakit nanti, jadi tunggu sebentar." Xie Daoyun merasakan kegelapan pekat di ruangan itu. Ketika dia mendengarnya mengatakan itu, jantungnya tak dapat menahan diri untuk tidak berdetak cepat. Dia berkata, "Baiklah kakak Zhu, kamu bisa melakukannya. Aku bersedia." Zhu An mengangguk. Kemudian, dia memanggil kekuatan burung Phoenix es ke sumber air panas. Lapisan es langsung terbentuk di atas air yang mengepul, memancarkan gumpalan udara dingin. Begitu saja, dia melemparkan Xie Daoyun ke dalam. Iklan oleh Pub Future. "Ah!" teriak Xie Daoyun. Seluruh tubuhnya menggigil. Nyonya ke-9 nafsu mendengar teriakan ketakutan dan berpikir, dan aku bertanya-tanya obat macam apa yang dimilikinya. Dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Lihat betapa terkejutnya wanita itu. Aku tidak menyangka pria tampan itu ternyata orang yang tidak romantis. Sementara Nona ke-9 nafsu mengejeknya, Zhu An mengamati kondisi Xie Daoyun. Ketika dia melihatnya berangsur-angsur tenang, dia mengangguk puas. Bahkan pikiran yang paling bernafsu pun sebagian besar akan sirna oleh air sedingin es tersebut. Saat merasakan sakit yang menyengat dari air dingin, wajah Xie Daoyun tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah. "Jadi kakak Zhu berbicara tentang rasa sakit seperti ini, apa yang aku pikirkan sebelumnya." Ketika dia mengingat apa yang telah dia katakan kepada kakak laki-lakinya Zhu, dia langsung merasa sangat malu hingga ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi selamanya. Matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di tempat. Zhu An terkejut dan segera memeriksa denyut nadinya. Ia hanya menghela napas lega saat melihat bahwa ia baik-baik saja. Ia meletakkan tangan gadis itu di atas bantal di tepi kolam agar air tidak mengenai mulut dan hidungnya. Ia harus membiarkannya berendam sedikit lebih lama untuk menghilangkan panas di dalam tubuhnya, jadi ia memutuskan untuk menginterogasi Nona ke-9 nafsu terlebih dahulu. Ketika dia melihatnya keluar, Nyonya ke-9 nafsu berkata, "Secepat itu." Kultivasi pemuda tampan ini sangat tinggi, tetapi bukankah dia sedikit mengecewakan dalam aspek ini? Zhu An tidak ingin membuang-buang waktu dengannya. Dia berkata, "Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Tidak ada gunanya berbohong, karena aku akan menginterogasi kalian semua satu persatu untuk verifikasi." Mata Nin Lady Lust berkedip. Organisasi itu memang punya rencana darurat untuk hal-hal semacam ini. Saat waktunya tiba, Zhu An melanjutkan, "Aku punya cara untuk mencari tahu beberapa hal. Aku hanya akan mengampuni orang yang mengatakan kebenaran kepadaku dan membunuh semua orang lainnya. Kemudian, aku akan merilis berita bahwa yang lain mengkhianati organisasi dan membocorkan informasi, dan aku membunuh mereka karena itulah yang mereka inginkan. Menurutmu, siapa di antara mereka yang akan mengatakan kebenaran kepadaku terlebih dahulu?" Ketika melihat senyumnya, Nyonya ke-9 nafsu merasa merinding. Pria ini terlalu berbahaya. Sebenarnya, sebagai pembunuh, mereka sudah siap secara mental untuk mati kapan saja. Namun, mereka semua percaya bahwa mereka sedang menyelesaikan misi mereka demi kehormatan dan menjauh. Jika orang ini mengganggu mereka seperti itu, mereka tidak hanya akan mati, mereka bahkan akan menyandang gelar pengkhianat. Jelas bahwa pengkhianat sejati akan menjalani kehidupan yang bebas dan santai, menikmati keindahan dunia. Kontras itu agak terlalu menyedihkan, bukan? Dengan memahami keseimbangan nafsu terhadap teman-temannya, meskipun tidak semua dari mereka akan membuat pilihan itu, setidaknya setengah dari mereka akan melakukannya. Dalam hal itu, tetap lebih baik menjadi yang pertama. Oleh karena itu, dia dengan cepat menatap Zhu An dengan patuh dan berkata, "Tuan muda terlalu tangguh, jadi Nona ke-9 nafsu akan mengakui kekalahan kali ini. Saya bersedia memberitahu Tuan muda segala sesuatu yang saya ketahui. Bisakah Tuan muda setuju untuk membiarkanku pergi?"
Aku bahkan bisa mengembalikan sebagian dari hasil kultivasimu, jadi kau tidak bisa menyakiti orang lain tetapi bisa melindungi dirimu sendiri. Aku juga akan memberikan beberapa kekayaan agar kau menikmati masa tuamu, kata Zuan dengan tenang. Saat ia mencoba untuk membelinya, ia harus bersedia memberikan imbalan yang cukup. Nyonya ke-9 nafsu sangat gembira. Dia berharap, tuan muda itu benar-benar hebat. Aku akan menceritakan semua yang ku ketahui. Orang yang mengirim kami adalah